Pemirsa, jurnalis investigasi TV dimanapun berada, berikut info serta berita hari ini kami sampaikan. Ketua Harian Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu, Safrudin Tanjung angkat bicara, terkait CV Pesona Banyu Biru, diduga abal-abal, alias bodong, yang mana pihaknya turun langsung ke alamat tersebut, namun setelah sesampainya di sana, perusahaan yang dimaksud, CV Pesona Banyu Biru, yang dialamatkan di Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 70, Enggal, Bandar Lampung, ternyata kantornya tidak ada, justru malah kafe. Yang mana alamat ini ya kan diperuntukkan yaitu di perusahaan Pesona Banyu Biru, yaitu pemenang daripada tender pembuatan kantor perpustakaan ya, untuk perpustakaan di Kabupaten Pesawaran. Nah, tapi di alamat ini tidak ada kantor perusahaan, jadi ini adalah perusahaan atau tempat istilahnya warung kopi lah, kafe ya. Jadi tidak ada aktivitas tentang adanya ini merupakan kantor daripada ya, perusahaan tersebut. Ya, itu aja yang penting. Kuat dugaan, perusahaan tersebut dicurigai orang-orang dekatnya Bupati, sehingga bisa lolos verifikasi, dan bisa memenangkan tender proyek miliaran rupiah. Kecurigaan ini diutarakan Safrudin Tanjung ke awak media di ruang kerjanya. Iya, kemarin kan memang sudah pernah kita beritakan ya, masalah yaitu tadi kita mempersalahkan bagaimana kok perusahaan yang tidak punya kantor ya, kalau kita sebut abal-abal kok bisa menang tender ya kan, artinya di proyek yang nilainya 10 miliar, ini kan luar biasa gitu kan. Kemudian itu juga adalah fasilitas umum, harusnya memang perusahaan-perusahaan yang sangat bonafit lah ya kan, supaya memang kualitas kerjanya juga terjaga. Nah ini memang kemarin sudah dari pihak LSE ada sanggahan atau jawaban ya kan. Nah katanya ya kalau masalah berkas lengkap ya kan, yaitu dengan adanya surat domisili dari kelurahan ya kan. Nah ini udah nyata-nyata kalau bagi kami ya kan, karena kami sudah ke lokasi, ke alamat istilahnya yang tertera di dalam perusahaan tersebut ketika ikut lelang. Di sana dari Januari ya kan, itu sudah disewa dengan orang untuk usaha kafe ya kan, nggak ada yang namanya perusahaan konstruksi di sana. Nah kemudian sebagai syarat untuk mengikuti lelang itu harus ada domisili 3 bulan terakhir sebelum lelang itu diadakan ya kan. Nah ini kan berarti sudah pemalsuan ini ya kan, domisili itu pemalsuan berarti surat itu ya kan. Nanti juga akan kita cross check juga nih ke kelurahan di Enggal sana ya kan. Kalau memang ini ada pemalsuan kita laporkan ya kan, kita laporkan nih perusahaan ini, artinya ada pemalsuan data. Nah kemudian LPC sendiri ya kan, harusnya ketika surat ini sudah lengkap secara datanya harusnya ada dong ya kan, terjun ke lapangan dilihat benar apa enggak ini kan. Kalau cuma terima berkas-berkas aja tanpa adanya pembuktian di lapangan, ini konyol namanya ya kan. Pantes saja kerjaan-kerjaan istilahnya di Pesawaran ini kan banyak yang mangkrak, banyak yang ini karena perusahaannya tidak bonafit. Salah satu contoh PDAM ya kan, sampai sekarang nggak ngalir airnya, tanggung jawab siapa? Nggak bisa ya kan, meminta pertanyaan mana perusahaan-perusahaan kondom ya kan. Nah bahkan ini juga ada kabar bahwa daripada audit BPK ya kan ada sekitar 3,6 miliar ya kan, artinya kekurangan volume di proyek-proyek yang ada di Pesawaran. Nah kebingungan juga PU ini mau lagi kemana ya kan, ya itu aja karena banyaknya perusahaan-perusahaan abal-abal bodong yang nggak jelas ya kan, nggak jelas. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya itu tadi, karena yang dapat proyek ini kroni-kroninya bupati ya kan. Nah, ini semau-mau aja mereka punya perusahaan yang nggak pernah semau. Nah berkaitan dengan perpustakaan ini kan untuk fasilitas umum, nyata-nyata keberuntukannya nantinya ya kan pasti banyak siswa-siswa yang akan ke sana, baik SD, SMP maupun SMA. Kalau kualitasnya buruk ya kan, bagaimana kalau sedang istilahnya ada kunjungan dari siswa SD atau SMP ambruk gitu kan, bisa saja terjadi. Siapa yang mau tanggung jawab ya kan, kalau memang nggak jelas ini alamat istilahnya perusahaan ini nggak jelas.
Nah ini akan kita ini juga kalau memang benar-benar istilahnya surat dokumen artinya domisili tersebut palsu akan kita laporkan. Ini bukan hal yang apa? Bukan hal yang remeh, yang sederhana. Ini sangat serius saya kira, ya kan? Harus benar-benar disikapi. Bupati juga harus ikut tanggung jawab ini, ya kan? Dengan hal-hal seperti ini, gitu. Nggak bisa juga dia nggak mau ambil tahu, ya kan? Karena kan semuanya di bawah dia terus kasih tahu. Nah maksud saya ini tetap ya kan akan kita pantau terus, akan kita lihat terus supaya kedepannya ya kan LPC ini kerjanya lebih teliti lagi, lebih baik lagi gitu. Jangan sampai perusahaan-perusahaan yang nggak jelas itu. Harusnya kalau domisili itu ya kan itu bodong itu gugur gitu, nggak bisa diikuti. Peraturan menyatakan harus gugur, ya kan nggak bisa lanjutkan ikut lelang gitu. Nah kok ini ya kan nggak ada edukasi ke lapangan atau terus bahkan jadi pemenang. Ini ada apa di sini kan? Karena jadi gimana ya di sini? Nah, itulah yang akan terus kita pertanyakan nanti, ya kan? Kalau memang nyata-nyata nanti ini pemalsuan dokumen seperti yang kita duga ini nyata, ya kita laporkan ke penegak hukum saya kira. Terus besar kemungkinannya tuh dugaan tersebut itu mengarah ke siapa, Bang? Yang mana? Bahwa terkait domisili lah salah satunya itu tadi. Ya pastinya karena itu yang ngeluarin kelurahan ya kelurahan lah yang akan kita tanya juga ya kan. Harusnya kelurahan juga buat domisili harus tahu juga dong ya kan. Nah, harusnya tahu juga bahwa di situ ada nggak perusahaan ini, jangan asal buat aja. Nah ini juga mungkin terjadi kong kali kong juga yang antara perusahaan dengan kelurahan sana ya kan istilahnya kelurahan Enggal ya selamat itu ya. Nah, ya Cokraminoto ini ya kan di nomor 70 itu. Karena kita sudah ke sana beberapa minggu yang lalu kita sudah ke sana, kita ketemu pengelola kafenya dan dia menyatakan bahwa dari Januari mereka lah pengelola di bangunan di alamat tersebut. Artinya nggak ada perusahaan lain yang ada di situ. Itulah yang membuat kuatnya dugaan kami bahwa memang benar perusahaan ini bodong karena nggak ada nggak ada kantornya di mana ya kan, nggak ada kantor bisa digunakan menjadi pemenang di proyek yang nilainya 10. Saya kira itulah nanti ke depan tetap kita akan lanjutkan ini. Ya langkah yang diambil forum apa, Pak? Ya itu tadi kalau memang nanti secara faktual kita di lapangan kita terus selidiki bahwa memang benar ada pemalsuan dokumen itu di domisili ini, kita laporkan ke penegak hukum. Oke, terima kasih. Demikianlah kami sampaikan berita pada hari ini. Kru dan tim jurnalis Investigasi TV.